Halo Vismania, saya Jo Puangfu, biasa dipanggil nama JP, Jo atau JP. Kali ini kita akan membahas tentang cuplikan video dari Bria Derai tentang dampak hormon kortisol terhadap tubuh kita dan terutama kepada otot kita. Banyak pemintas dan pelaku diet yang lebih mengutamakan membahas tentang nutrisi, suplemen yang akan bisa membantu diet mereka, pembakaran lemaknya maupun penambahan otot. Bahkan dari kalangan pemintas pun lebih mengutamakan bagaimana latihan yang lebih baik untuk mempercepat pembentukan otot. Itu tidak ada salahnya, tapi mereka cenderung mengabaikan masalah di dalam tubuh kita, terutama hormon, ya terutama hormon kortisol ini. Dan hormon kortisol yang melonjak atau lonjakan kortisol justru menghambat semua usaha kita, baik dari nutrisi, baik dari suplemen maupun dari latihan yang kita lakukan. Jadi kita harus perbaiki dulu nih hormon kortisolnya. Dan Bria Derai akan menjelaskannya apa sih hormon kortisol itu? Hormon stres di dalam tubuh yang bisa menghambat semuanya ini, baik dari kurang tidur, kurang istirahat ya, baik dari asupan omega 6 yang menyebabkan peradangan di dalam tubuh, zat sintetis, zat kimia yang terdapat di dalam makanan-makanan kemasan, ya, maupun dari stres pekerjaan, stres sekolah, segala macam. Itu harus kita perbaiki dulu, yang akan menunjang pertumbuhan otot kita. Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang yang namanya hormon stres, yaitu adalah kortisol. Badan terlalu cerdas untuk dibohongi. Paham ya teman-teman sekalian ya? Jadi kalau seandainya ada satu dan lain hal, mungkin karena perlawanan hati, sehat adalah bersahabat dengan pertemanan hati, tapi teman-teman melakukan kebalikannya, maka otomatis akan hadir yang namanya kortisol di dalam tubuh kita. Nah, kortisol ini nanti akan menyebabkan apa teman-teman sekalian kalau kita stres? Bisa menyebabkan yang namanya kelenjar adrenal kita bisa jadi lelah, ya. Akhirnya kalau kita stres juga bisa menyebabkan apa? Bisa menyebabkan yang namanya insulin resistant atau yang terjadi yang namanya metabolic syndrome ketika jadi waktu kita stres ya, kalau teman-teman tahu ya, badan itu kan dia terlalu cerdas. Dia akan bilang kasihan orang ini stres, yuk kita naikkan gula darahnya. Gula darahnya naik, insulin hadir pankreas yang merilis. Dan pada saat insulin hadir mengambil kelebihan gula itu akan disimpan dalam sel lemak. Makanya kenapa akhirnya kalau keseringan insulin harus hadir gara-gara kortisol hadir, makanya kenapa selnya tidak sensitif. Makanya kenapa terjadi yang namanya resistensi insulin tadi. Nah itu nanti pasti pengaruhnya ke weight gain, berpengaruhnya ke sana. Tekanan darahnya jadi tinggi juga, dan juga teman-teman tahu terjadi yang namanya terakhirnya kalau terus-menerus dari resistensi insulin artinya terjadi kontinuasi, yaitu akhirnya menjadi diabetes tipe 2 gitu. Selain itu juga terjadi yang namanya muscle wasting karena terjadi gluconeogenesis, yaitu adalah keseringannya badan akhirnya menciptakan energi sendiri dengan membakar ibaratnya organ tubuhnya sendiri, dalam hal ini yaitu ototnya. Makanya kenapa bukan muscle building tapi muscle wasting. Nanti berpengaruhnya ke apa ini teman-teman sekalian? Berpengaruhnya ke BMR, ke basal metabolic rate. Nah nanti akhirnya metabolismenya jadi lebih rendah, akhirnya problem lagi. Paham ya teman-teman sekalian? Jadi stres itu bukan hal yang bijaksana. Jadi kalau kita berbicara stres itu, kalau teman-teman sekalian, kalau kita lihat daripada yang namanya sistem syaraf kita, itu ada yang disebut dengan namanya sympathetic nervous system, yaitu adalah ketika kita didominasi oleh sympathetic nervous system, maka modenya adalah, teman-teman bisa lihat di sini badan kita modenya fight or flight. Kalau modenya fight or flight, otomatis sel di dalam tubuh kita itu modenya akan memproteksi, bukan tumbuh dan berkembang. Kebalikannya dengan parasympathetic nervous system yang rest and digest modenya, atau misalnya repair atau recovery, tapi ini berproteksi. Sehingga kalau dia berproteksi, apa yang terjadinya? Kemampuan kita untuk mencerna dengan baik tidak akan optimal karena kayak badan tidak bisa menciptakan yang namanya hydrochloric acid untuk supaya menciptakan keasaman sehingga badan bisa mengaktifasi enzim supaya pencernaan kita lebih baik, itu semuanya turun. Ya. Vitamin D di dalam tubuh kita juga turun, padahal vitamin D dibutuhkan oleh white blood cell kita untuk melawan virus misalnya ya. Tapi kita nggak lakukan juga. Nah di sini yang saya sering katakan bahwa yang terjadi tanpa kita sadari dengan ulah perilaku kita teman-teman sekalian di rumah, yang ada justru kita akhirnya memberikan kesempatan kepada penyakit infeksi untuk hadir ya. Lalu selain itu juga
gula darahnya jadi meningkat. Yang tadi kan ya, tekanan darahnya juga meningkat, belly fatnya juga meningkat. Jadi hal ini bukan hal yang bijaksana. Nah, sekali lagi teman-teman, kalau kita berbicara yang namanya sympathetic nervous system pada saat kita menarik nafas, parasympathetic nervous system pada saat kita buang nafas. Pada dasarnya ini adalah sesuatu yang alami saja, teman-teman, nggak ada masalah. Ya, fungsinya sendiri juga sebenarnya masing-masing positif. Ya, pada saat kita tarik nafas, biasanya kecenderungannya otomatis yang namanya detak jantung kita meningkat. Tekanan darah kita pasti meningkat. Pada saat itulah kortisol juga hadir juga ya. Dan selain itu terjadi muscle tension gitu ya, lebih tegang otomatis. Dan juga LDL juga meningkat. Kalau tentunya misalnya kelamaan keseringan ininya ya. Kebalikannya parasympathetic nervous system waktu kita buang nafas, makanya kenapa menyenangkan kalau kita seandainya teman-teman ya, kalau buang nafas itu juga lebih panjang. Tapi buang nafas hanya bisa lebih panjang kalau kita tarik nafasnya yang disebut dengan namanya, kalau teman-teman tahu, yang disebut namanya LSD. L itu artinya light, S itu namanya slow, D itu artinya deep. Tahu ya, deep itu artinya dalam, slow artinya pelan, light itu artinya ringan. Jadi kalau tarik nafas selalu melalui yang namanya nasal, hidung. Tujuannya apa? Supaya terjadi keseimbangan antara yang namanya parasimpatetik dan simpatetik. Jadi tarik nafas pelan, rasakan, buang. Pelan, rasakan, buang. Nah, pada saat itu terjadilah keseimbangan ini. Nah, pada saat keseimbangan itu terjadi, sebenarnya harusnya kita akan didominasi oleh banyak dengan si parasimpatetik. Tapi apa yang terjadi, teman-teman sekalian? Yang terjadi justru gara-gara kita kebanyakan pikiran, ya, kebanyakan ketakutan dan sebagainya, terutama hari ini ya, sering menyalahkan dan sebagainya. Pada saat itulah otomatis 90%-nya lebih banyak adalah apa, teman-teman sekalian? Lebih banyak adalah si sympathetic nervous system yang mendominasi. Bukan berarti salah. Tadi seperti saya katakan tadi, fungsinya buat kalau ada ancaman, buat alarm, buat burst of activity. Jadi activity yang membutuhkan satu tenaga yang cepat, makanya kenapa butuh yang namanya sympathetic nervous system. Cuma problemnya adalah ini sama kita dijadikan sebagai habit. Kenapa? Karena kita yang namanya ibaratnya kebutuhan untuk alarm itu kan sebenarnya sebentar aja gitu ya. Tapi kita sehari-hari ribut terus dalam segala hal. Mulai dari permasalahan kita sehari-hari, mungkin rumah tangga, mungkin pekerjaan, mungkin juga banyak hal yang lain. Akhirnya jadi menjadi sebuah yang namanya habitual, menjadi sebuah kebiasaan. Dan akhirnya kalau menjadi kebiasaan, apa yang dilakukan sama teman-teman sekalian? Akhirnya menggunakan apa? Anti-anxiety, anti-depresi, anti-insomnia. Ini adalah beberapa obat-obatan yang disalahgunakan, yang dilakukan atau bahkan menjadi ketergantungan oleh teman-teman pada saat dimana gara-gara kita stres di dalam situasi hari ini, teman-teman sekalian. Akhirnya kita harus hidup dengan apa? Dampak sampingnya. Teman-teman tahu ya, stres itu terbagi atas beberapa hal kalau teman-teman tahu. Bisa stres karena secara kimiawi, chemical ya, bisa karena proses makanan, misalnya fooding ya, misalnya prosesnya itu akhirnya membuat jadi badan jadi stres gara-gara prosesnya. Bisa karena GMO, bisa karena high fructose corn syrup, bisa karena trans fat, bisa karena banyak hal yang lainnya ya, pestisida misalnya dan sebagainya. Juga bisa karena infeksi, teman-teman, dan juga bisa karena terjadinya ketidakseimbangan gula darah di badan ya. Itu juga disebut dengan stres yang disebabkan karena sifatnya kimiawi. Yang kedua, stres yang disebabkan secara mechanical, yaitu adalah ketika misalnya teman-teman punya pengalaman ibaratnya jarang gerak, diam di rumah, sedentary life gitu istilahnya ya. Nah, pada saat itu akhirnya spine-nya kaku, badan-badannya kaku, atau bahkan teman-teman sekalian pernah ada yang mengalami karena berat badannya terlalu meningkat, akhirnya kadang-kadang juga stres yang diterima oleh persendian semakin besar, akhirnya geraknya juga semakin sedikit. Belum ditambah kalau kecelakaan atau injury gitu ya, atau cedera, terjadi trauma misalnya. Nah, jadi hal-hal seperti inilah yang akhirnya disebut dengan namanya stres secara mechanical. Atau stres yang mungkin selama ini kita kenal ya, kalau teman-teman tahu, yaitu adalah stres secara emosional. Ini semua stres-stresnya yang sifatnya negatif ya teman-teman ya. Kalau stres yang positif kan kita menciptakan stres pada saat kita melakukan aktivitas latihan beban misalnya ya. Atau misalnya melatih kekuatan jantung kita. Tapi ini secara emosional teman-teman udah tahu ya. Takut dan cemas, khawatir ya, perasaan kecewa, merasa bersalah, menyesal gitu ya, mungkin dendam, benci, atau mungkin sedih, kecewa dan sebagainya. Saya rasa ini adalah teman-teman yang sudah paham semua. Jadi sekali lagi kalau kita lihat di sini, sehat ini ditantang oleh berbagai stres ini semua ya. Jadi stres ini semua kalau kita bisa lihat ya, ada chemical, ada mechanical, ada yang sifatnya
emotional. Tapi sekali lagi teman-teman, jadi apa dong yang harus kita lakukan kalau dalam situasi itu? Kita bisa melakukan yang namanya 4 hal teman-teman. Nah 4 hal ini nanti akan saya terjemahkan di dalam 25 cara buat kita bisa mereduce atau mengurangi hormon kortisol. Ya, jadi sekali lagi mungkin ini yang akan saya sampaikan sama teman-teman sekalian. Jadi yang pertama nomor 1 adalah kita melakukan yang namanya pattern interrupted, gitu ya, interupsi pola gitu. Karena kalau polanya terus menerus, jadi seolah-olah si sympathetic nervous system yang selalu mendominasi. Gimana caranya sih supaya kita bisa menginterrupt itu supaya yang terjadi adalah kebalikannya. Yang kedua adalah bagaimana kita stimulate yang namanya brain kita gitu ya. Karena gimana pun juga kalau seandainya frontal lobes atau frontal cortex kita atau intellectual brain kita yang mendapatkan oksigen lebih banyak lebih baik, pada saat itu kita bisa memilih atau merespon satu kejadian itu dengan langkah atau decision, keputusan-keputusan yang lebih baik. Ya teman-teman ya, itu tentu nanti hubungannya dengan strateginya apa sih yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah breathing control ya. Dan yang ketiga tentunya adalah nutrisi. Kalau kita berbicara soal apa aja sih kira-kira yang bisa kita lakukan gitu untuk supaya kita tidak stres. Dan yang terakhir tentunya adalah, nah ini yang paling penting nih teman-teman, yaitu adalah lifestyle, gaya hidup kita. Nah itu nanti hubungannya terutama dengan, bisa dengan diet, bisa dengan pola gerak. Nah, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, yuk kita bahas sama-sama apa sih yang bisa kita lakukan ya. Kalau teman-teman kita lihat di sini semua, apa yang bisa kita lakukan untuk mereduce si hormon kortisol ini, sehingga kita tidak berada di dalam situasi fight or flight, yang akhirnya merugikan kita, sehingga kalau seandainya kita nanti kenapa-napa menjadi tuan rumah yang ramah bagi sebuah penyakit infeksi, seolah-olah kita katakan akhirnya yang akan mengambil kreditnya adalah penyakit infeksi itu sendiri. Padahal itu disebabkan karena sabotase ulah perilaku kita dari dalam, karena kita tidak menjalankan yang namanya protokol sehat proteksi dari dalam. Yuk kita bahas sekarang, ada 25 cara yang bisa kita jadikan masukan. Bukan artinya harus ya, enggak. Tapi teman-teman boleh mendengarkannya. Yuk kita bahas sekarang. Semoga ini bermanfaat. Setuju Anda bahwa investasi yang terbaik adalah investasi terhadap diri kita sendiri. Karena kita yang menikmatinya, bukan orang lain. Kita tidak mungkin bisa membayar orang untuk melakukan push up, pull up, ataupun bench press, dan kita yang bermatuk ototnya. Karena itu kita harus melakukannya kepada diri kita sendiri. Memang kesehatan bukanlah segala-galanya, tetapi tanpa kesehatan segala-galanya tidak berarti. Selain itu, kekuatan dan kesehatan mental kita ternyata dipengaruhi oleh kekuatan fisik tubuh. Oleh karena itu, kita harus melatih fisik kita supaya kita bisa mengatasi segala tantangan di dalam hidup kita. Saya Jopo Ampu bersama Binaraga.net. Kami mengajak Anda membangun generasi baru yang cerdas, spirit, dan tangguh. Di Binaraga.net, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam cerdas fitness, saya JP.